satu upaya yang sangat strategis dan efektif untuk kami bisa meminimalisir dampak dari infeksi corona di Kabupaten Wonogiri. Oke, Pak Bupati, apa sebetulnya yang perlu diwaspadai dari gelombang pemudik yang tadi Anda sebutkan sudah hampir 25.000 warga yang pulang ke kampung halaman di sana? Yang perlu diwaspadai adalah bagaimana kita membangun pemahaman yang sama. Jangan sampai atas pemahaman yang berbeda ini menimbulkan persoalan-persoalan baru berkaitan dengan interpretasi publik. Saat masyarakat kita ini berada pada strata, pada satu kondisi kultur budaya yang punya keberagaman. Satu kondisi yang harus kita pahamkan bersama bahwa demografi kami, masyarakat Wonogiri, dan saya yakin ini di semua kabupaten kota juga mengalami persoalan yang sama, strata ekonomi, strata SDM akan sangat ada satu perbedaan. Bicara COVID, bicara lockdown, bicara social distancing, seberapa persen Mbak yang memahami aspek teknis itu? Wonogiri masih 70% warga masyarakatnya berdomisili di pedesaan. Maka upaya-upaya yang kami lakukan tentu melakukan pencegahan berbasis fungsi kultural, mengedepankan basis budaya, yang di situ bisa membangun relasi sosial. Dan pada akhirnya ada kepedulian, ada kebersamaan, dan ada kekuatan untuk melawan COVID, tetapi berbasis kesadaran dan keikhlasan publik. Oke, Pak Bupati, langkah konkret dan juga strategis menghadapi penyebaran COVID-19 di Wonogiri ini seperti apa? Karena kan 1 bulan lagi adalah bulan Ramadan, kemudian akan 1 bulan berikutnya adalah Hari Raya Idul Fitri, sehingga dikhawatirkan akan lebih banyak lagi orang ataupun masyarakat yang pulang kampung atau mudik ke Wonogiri begitu, Pak Bupati. Langkah konkret kami tentu kita akan perkuat jaring-jaring pengamanan. Pertama kita akan perkuat pola screening awal di terminal tipe A kami. Yang kedua, sel kedua kami akan kita bangun, akan kita bentuk relawan-relawan, yang relawan-relawan itu di dalamnya ada SDM-SDM yang sudah punya pemahaman berkaitan pemahaman dasar corona, pemahaman dasar virus COVID-19. Agar relawan-relawan ini nanti bisa door to door memberikan pemahaman kepada warga masyarakat kami yang 70% itu berdomisili di pedesaan. Program ketiga kami untuk mengantisipasi tentu kondisi ini akan menimbulkan satu persoalan sendiri di bidang ekonomi. Maka pemerintah Kabupaten Wonogiri hari ini sudah menyiapkan satu program jaring pengaman sosial yang nanti akan kami persiapkan untuk menghadapi puasa dan lebaran. Karena persoalan COVID ini tentu akan berdampak kepada merosotnya pendapatan atau merosotnya aktivitas ekonomi masyarakat kami. Maka saat sekarang pemerintah sudah mempersiapkan diri, sudah mengalokasikan anggaran 52 miliar yang akan kami persiapkan untuk bagaimana memberikan subsidi silang. Stimulus yang kami lakukan adalah pemberian sembako kepada masyarakat PMKS kami yang menurut data dari BDT, data basis terpadu kami, berjumlah 330.000 masyarakat miskin yang ada di Kabupaten Wonogiri. Oke, Pak Bupati, terakhir bagaimana dengan persiapan fasilitas kesehatan RSUD di Wonogiri? Apakah sudah dipersiapkan untuk menghadapi pasien-pasien positif COVID-19 begitu, Pak Bupati? Ya, problem besar yang kita hadapi tentu minimnya keterbatasan infrastruktur kesehatan, minimnya struktur SDM. Tetapi minim ini tentu kita harus melakukan upaya-upaya maksimal. Maka yang pertama, RSUD sesuai dengan keputusan dari Kementerian Kesehatan menjadi rumah sakit lini 2. Saat sekarang kami sudah mempersiapkan 23 ruang isolasi, dan untuk mengantisipasi penambahan jumlah pemudik yang mendekati Lebaran, tentu konsekuensi logisnya nanti akan ada lonjakan pemudik, kita sudah tambah lagi 10 ruang isolasi. Hitungan kami dalam statistik yang ada, selama Februari-Maret ini, tercatat PDP kami cuma 17 orang. Semoga dengan keterbatasan infrastruktur kesehatan yang kami miliki, lonjakan atau infeksi paparan virus corona ini bisa kami tekan. Yang kedua, tentu kami mempersiapkan upaya-upaya yang lebih terstruktur terhadap kebutuhan alat perlindungan diri bagi para nakes dan bagi para paramedis. Ada keterbatasan pasti, maka kami menjalin koordinasi dengan seluruh pihak, termasuk dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat, agar Wonogiri mendapatkan perhatian khusus
Karena Wonogiri mempunyai satu problem yang sangat mendasar dengan tingginya angka pemudik yang akan masuk di Kabupaten Wonogiri dalam menghadapi menjelang Lebaran dan menjelang puasa dan Lebaran. Terima Maka ini kami akan persiapkan dan semoga dengan persiapan-persiapan yang sudah kami lakukan ini bisa mengantisipasi risiko terburuk yang akan ada di Kabupaten Wonogiri. Oke, terima kasih sekali Bapak Bupati Joko Sutopo, Bupati Wonogiri atas waktunya kepada CNN Indonesia Prime News malam hari ini.